Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kelompok kami bahas adalah mengurangi kecemasan terhadap masa depan. Kelompok 4 kami terdiri dari pertama Harum Nisfi Laili, kedua Isyi Fitri Karimah, ketiga Hilda Maulida, yang keempat yaitu saya Yadi Maula Azami. Selanjutnya saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga saya tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi, saya persilakan untuk Arum. Dimohon untuk menyajikan materi. Sepertinya Arum mengalami masalah sinyal, akan saya terlebih dahulu. Kecemasan
Kecemasan. Kecemasan merupakan suatu keadaan di mana seorang merasa takut dengan makna yang kurang spesifik. Kecemasan biasanya ditandai oleh kekhawatiran tentang bahaya yang tidak terduga yang terletak di masa depan. Menurut Haltum 2014, kecemasan merupakan keadaan emosional negatif yang ditandai dengan adanya firasat dan somatik ketegangan, seperti hati berdetak kencang, berkeringat, serta kesulitan bernafas. Perasaan ini merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan realitas lingkungan, kesulitan, dan tekanan kehidupan sehari-hari. Perasaan cemas adalah bentuk ketidakberanian ditambah kerisauan. Perasaan cemas adalah bentuk ketidakberanian ditandai kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas, merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas pula alasannya. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai rangsang terhadap fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan peran aprehensif serta sesuatu yang buruk akan terjadi. Cara mengatasi cemas sendiri, pertama, melakukan apa yang Anda sukai. Yang kedua, bicara dengan orang lain. Yang ketiga, olahraga rutin. Yang keempat, konsumsi makanan sehat, serta berpikir positif. Sebaiknya, jika Anda mengalami permasalahan kecemasan terhadap kecemasan masa depan, Anda dapat yang Anda anggap berat, segeralah pergi ke psikolog ataupun konselor, agar hal ini dapat dikonsultasikan kepada orang profesional dengan pendekatan terapi konseling eksistensial humanistik. Humanistik. Apa sih teori humanistik itu? Teori humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Sedangkan menurut Asseghaf 2011, teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar ataupun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuan untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Manfaat teori humanistik yang pertama yaitu mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat yaitu mampu meningkatkan keinginan belajar individu.
tujuan dari teori humanisiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Yang keenam, semakin lama seseorang belajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Kelemahannya yaitu pertama, proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang kelima, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Sekian. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya? Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Apakah ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan dari pemateri kelompok kami? Saya persilahkan jika ada pertanyaan yang mungkin kurang dipahami. Silakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari akhiri presentasi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Kurang lebihnya sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.